Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my face. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my cup, I'm in love pain. Halo, nama saya Mike. Kita akan membawa topik tentang perlindungan konsumen terhadap pinjaman online atau financial technology atau bisa bilang fintech. Pertama-tama kita akan membahas tentang latar belakang, yaitu pengaruh teknologi semakin jauh atau telah membawa inovasi yang besar terhadap financial technology. Bisa dibilang fintech yang lebih terkenal atau lebih terpopuler di Indonesia ialah salah satunya pinjaman online atau P2P lending. Nah, kalian tahu tidak apa pinjaman online itu? Pinjaman online itu memudahkan atau memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan dana secara digital dengan mudah dengan bermodal internet atau smartphone. Nah, kita akan menyampaikan keunggulan dari pinjaman online itu. Pinjaman online itu sangat memudahkan untuk siapa saja mendapatkan uang secara cepat atau secara digital. Tidak membuat seorang ini mengambil uang itu ke bank atau konvensional. Namun, otoritas jasa keuangan di Indonesia juga tidak membiarkan atau tidak mendiamkan hal yang terjadi. Mereka juga mengambil langkah tegas atau membuat peraturan, yaitu peraturannya tanggal 10 POJK bulan 5 tahun 2022, yaitu tentang pelayanan pendanaan tentang berbasis informasi. Lalu, apa tujuan mereka untuk membuat itu? Tujuan mereka ialah yaitu untuk melindungi si penerima maupun si pemberi dalam skema pinjaman online. Salah satu yang terpenting dalam POJK ini ialah memberikan limit kepada si peminjam atau individu. Perkenalkan, nama saya Cindy Cecilia. Saya akan menyampaikan bagian tujuan dan rumusan masalah dari topik kami, yaitu perlindungan konsumen terhadap pinjaman online ataupun fintech lending. Nah, kami menelaah topik ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen dalam layanan pinjaman online di Indonesia. Itu fokusnya adalah bagaimana perlindungan hukum tersebut diterapkan terutama melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU ITE dan juga regulasi dari OJK. Nah, yang kedua itu adalah mengetahui regulasi yang mengatur penyelenggaraan fintech lending ini, termasuk batasan bunga, tata cara penagihan, perlindungan data pribadi, dan juga kewajiban pelaporan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum pada kasus pinjaman online ilegal, serta mengevaluasi peran OJK, AFPI, dan juga Satgas Waspada Investasi dalam melindungi konsumen di lapangan. Nah, kemudian ada rumusan masalah yang ada pada topik kami. Yang pertama itu ada resiko yang dihadapi masyarakat dalam pinjaman online itu meliputi bunga tinggi yang tidak transparan, penyalahgunaan data pribadi, serta penagihan yang intimidatif. Banyak konsumen juga terjebak dalam lingkaran hutang yang memang berkepanjangan dan mengalami tekanan psikologis, bahkan resiko hukum. Dan yang kedua itu ada tindakan OJK, itu dilakukan melalui penerbitan regulasi seperti POJK, surat edaran, dan surat lainnya, sistem perizinan, serta pengawasan rutin. Nah, OJK juga bekerja sama dengan Kominfo dan Satgas Waspada Investasi untuk memblokir pinjol ilegal dan mengedukasi masyarakat melalui kampanye literasi. Yang ketiga adalah perlindungan hukum diberikan melalui UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, serta POJK. Konsumen berhak atas transparansi, keamanan data, dan perlakuan yang memang manusiawi. Nah, pinjol ilegal itu tidak diakui oleh OJK dan pelanggar dapat dijerat sanksi administratif, pidana, ataupun perdata. Nah, yang keempat itu adalah berdasarkan laporan LBH Jakarta dan media nasional itu banyak konsumen yang menjadi korban pinjol ilegal itu akibat penyebaran data pribadi, bunga mencekik, dan juga penagihan yang kasar. Bahkan beberapa korban itu mengalami gangguan mental hingga maaf kata bunuh diri akibat tekanan dan ancaman tersebut.
Nah, yang kelima itu ada tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih rendah, hanya sekitar 49,68%. Dan hal inilah yang menyebabkan orang menggunakan pinjaman online itu tanpa memahami legalitas, kewajiban, maupun resikonya, sehingga mudah menjadi korban. Nah, yang terakhir itu ada edukasi kepada masyarakat, khususnya pelajar dan mahasiswa. Dapat dilakukan itu melalui integrasi kurikulum, seminar, penyuluhan langsung, serta kampanye digital. Tujuannya agar generasi muda itu lebih bijak dan kritis dalam menghadapi tawaran pinjaman online. Nah, kemudian itu ada penekanan pendekatan. Nah, makalah ini disusun menggunakan pendekatan hukum dan empirik. Pendekatan hukum atau normatif itu mengkaji regulasi formal seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan POJK. Sedangkan pendekatan empiris itu meninjau kasus-kasus nyata korban pinjol itu serta survei literasi keuangan dari OJK. Halo semuanya, di giliran saya kali ini saya membahas mengenai pengertian dari konsumen menurut UU nomor 8 tahun 1999 dan juga pengertian dari fintech lending serta karakteristiknya. Nah, menurut UU nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, bahwasannya konsumen ini ialah setiap orang pemakai barang ataupun jasa yang tersedia dalam masyarakat. Nah, baik mereka itu dalam kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi, menurut konteks UU ini, konsumen itu ialah pengguna akhir, di mana mereka bukan yang membeli untuk dijual kembali ataupun digunakan dalam proses produksi. Ya, lalu pengertian dari fintech lending atau biasa dikenal sebagai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, itu merupakan sistem keuangan digital yang mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan penerima pinjaman atau borrower secara daring atau secara online. Nah, sistem ini dikembangkan untuk memperluas akses keuangan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Lalu apa sih hubungan antara konsumen dan juga fintech lending ini? Nah, menurut pasal 1 angka 2 UU nomor 8 tahun 1999, konsumen dalam konteks fintech lending ini merupakan seorang individu ataupun badan hukum yang memanfaatkan layanan fintech lending atau pinjaman online ini sebagai penerima pinjaman atau borrower, di mana mereka ini bukan sebagai pelaku usaha ataupun pemberi pinjaman. Nah, untuk karakteristiknya ada beberapa, di mana yang pertama itu aksesnya cepat, di mana proses pengajuan pinjaman ini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi ataupun situs web tanpa perlu tatap muka ataupun tanpa perlu secara langsung. Nah, yang kedua ialah kecepatan pencairannya itu cepat, di mana dana yang dicairkan dapat dicairkan dalam hitungan jam ataupun per hari. Nah, jauh lebih cepat dibanding meminjam dari bank konvensional. Lalu ada rentan resiko atau resiko yang tinggi, di mana karena proses verifikasi yang minimal, resiko gagal bayar atau default itu lebih besar. Lalu ada kurangnya edukasi pada konsumen, di mana pada masa sekarang banyak masyarakat yang belum memahami resiko pinjaman digital atau pinjaman online ini, terutama implikasi bunga dan juga denda. Dan terakhir ialah peluang penyalahgunaan data pribadi. Tanpa adanya regulasi yang ketat, platform dapat mengakses informasi pribadi yang sensitif. Lalu saya akan menjelaskan regulasi terkait fintech lending dan perlindungan konsumen. Pemerintah dan otoritas keuangan telah mengatur aktivitas pinjaman online untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi konsumen melalui sejumlah regulasi berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK, yaitu mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam konteks pinjaman online. Konsumen berhak atas informasi yang jelas terkait bunga, jangka waktu, biaya tambahan. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yaitu memberikan dasar hukum untuk perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik. Pasal 26 mengatur tentang privasi dan penggunaan data pribadi. Yaitu yang ketiga, POJK nomor 10 POJK 5 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, yaitu mengatur operasional fintech lending termasuk kewajiban pendaftaran di OJK, batas maksimum pinjaman, manajemen resiko, perlindungan dan etika penagihan.
yaitu batas pinjaman individu yaitu maksimal 2 miliar rupiah, batas pinjaman badan hukum maksimum 2,5 miliar rupiah, yaitu ada kewajiban transaksi biaya, bunga dan denda, lalu larangan akses penuh ke data pribadi seperti kontak dan galeri. Lalu keempat, kode etik dan standar operasional dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Sebagai asosiasi resmi yang menaungi platform fintech lending berizin OJK, AFPI menerapkan standar kode etik yang mengikat seluruh anggotanya. Termasuk itu bunga pinjaman maksimal 0,4% per hari, sekitar 12% per bulan. Lalu dilarang melakukan penagihan dengan ancaman kekerasan atau menyebarkan aib konsumen. Lalu penggunaan debt collector wajib mengikuti pelatihan sertifikasi dan etika. Kode etik ini menjadi pelengkap regulasi formal dan berfungsi sebagai pedoman moral serta profesionalisme penyelenggara pinjaman online. Lalu ada surat edaran OJK nomor 19 SE-OJK 6/2023, yaitu mengatur lebih teknis tentang prosedur operasional dan pelaporan penyelenggara layanan pendanaan bersama. Selamat malam, nama saya Kenny, saya dari kelompok 3 pelajaran hukum bisnis, dan hari ini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu makalah kami yang kami buat, dan saya akan menjelaskan bagian risiko yang dihadapi oleh individu yang melakukan pinjaman online. Nah, meskipun pinjaman online memberikan kemudahan akses bagi penggunanya atau masyarakat, terutama mereka yang tidak terlayani oleh perbankan konvensional, lainnya juga menyimpan sejumlah resiko yang cukup besar, kita bilang serius, dan dari sisi keuangan maupun hukum. Nah, dan juga psikologis kita bilang. Nah, jadi apa sih faktor-faktornya aja yang bisa kita lihat, yang maksudnya bentuk-bentuk resikonya. Nah, di sini kita bisa, yang pertama itu ada yang namanya bunga dan biaya tidak transparan. Ya, salah satu resiko utamanya yaitu tidak keterbukaan informasi mengenai bunga dan biaya administrasinya. Oke. Nah, lanjut, yang kedua itu adalah penyalahgunaan data pribadi. Sebagian besar aplikasi pinjol meminta akses ke kontak, kamera, galeri, dan lokasi sebagai pengguna. Nah, dan juga kita bisa lihat yang ketiga itu penagihan yang kita bilang tuh terlalu tidak etis dan intimidatif. Maksudnya gimana? Ya, metode penagihan oleh beberapa penyelenggara pinjol, terutama yang tidak terdaftar di OJK, itu kebanyakan melakukan hal-hal yang dimana mereka melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, mengancam ya dengan cara-cara kasar ataupun persuasif. Nah, lanjut yang keempat yaitu jeratan utang yang berkelanjutan. Nah, maksudnya terlibat dalam pinjol seringkali mengalami meminjam ke aplikasi lain lagi. Gimana maksudnya? Yaitu praktik gali lubang. Yang dimana mereka pinjam dari aplikasi yang pertama yang contoh deadline-nya bulan Juli, ya mereka harus bayar. Akhirnya mereka pinjam ke aplikasi lain untuk membayar bulan ini, dan untuk bayar aplikasi lain yaitu untuk bulan depan. Ya, ini dilakukan secara mengulang terus. Akhirnya ya tidak ada, ini disebut lingkaran setan lah, tidak ada habisnya. Nah, lanjut yaitu kelima yaitu gangguan psikologis dan sosial pasti akibat teror, intimidasi dan lain-lain. Nah, dan juga yang keenam yaitu risiko hukum bagi peminjamnya. Ya, jadi bisa dituntut ya apabila peminjamnya itu menggunakan identitas palsu saat mendaftar menjadi pembayaran meskipun memiliki kemampuan dan menggunakan dana pinjaman untuk tujuan ilegal. Oke, lanjut yang ketujuh yaitu kehilangan kendali atas perangkat atau akun. Nah, beberapa aplikasi pinjol mengandung malware atau spyware yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi yang sensitif di dalam data kita. Ataupun kita bisa bilang malware ini kan semacam software gitu yang masuk ke HP kita ataupun komputer ataupun yang lain-lain, elektronik lah. Nah, dan pastinya tidak dengan kejahatan yang digital lebih lanjut. Nah, gimana ya? Kenapa sih bisa terjadi hal-hal seperti ini? Ya, karena literasi keuangan masyarakat Indonesia itu sangat rendah. Nama saya Michael Chandra dengan NIM 2410197. Jadi, di sini saya akan membahas tentang risiko dan tindakan OJK terhadap fintech lending. Dengan semakin banyaknya layanan pinjaman online atau yang dikenal dengan fintech lending di Indonesia, muncul juga berbagai risiko yang perlu diwaspadai. Risiko-risiko ini bisa merugikan pengguna dan juga bisa mengganggu kestabilan keuangan secara umum. Karena itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pengawas keuangan berperan penting untuk memantau dan mengatasi risiko-risiko berikut. Risiko-risikonya yaitu yang pertama, risiko operasional. Fintech lending bisa mengalami masalah sistem, gangguan teknologi, kebocoran data pribadi, atau serangan cyber. Hal ini bisa merugikan pengguna karena data mereka tidak aman atau layanan terganggu. Yang kedua itu risiko perlindungan konsumen.
banyak orang belum memahami dengan baik isi perjanjian pinjaman, seperti bunga, biaya tambahan, atau risiko jika terlambat membayar. Kurangnya pemahaman ini bisa membuat konsumen mudah dirugikan, apalagi jika platform tidak jujur atau tidak transparan. Yang ketiga itu, risiko kredit dan gagal bayar. Berbeda dari bank, fintech lending biasanya memberikan pinjaman tanpa jaminan. Karena proses pemeriksaan kredit lebih longgar, risiko orang tidak membayar utangnya atau gagal bayar lebih tinggi, yang bisa merugikan para pemberi pinjaman. Yang keempat itu, risiko reputasi dan legal atau hukum. Jika ada penyelenggara fintech yang tidak memiliki izin atau melanggar aturan, seperti melakukan penagihan kasar atau membebankan bunga tinggi, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap semua layanan pinjaman online. Yang kelima itu, risiko sistemik. Jika banyak pinjaman online ilegal beroperasi dan menyebabkan kerugian besar, hal ini bisa mengganggu kestabilan keuangan nasional. Misalnya, sistem pembayaran bisa terganggu dan kepercayaan terhadap sektor keuangan bisa menurun. Lalu, ada juga tindakan dan peran OJK dalam mengawasi fintech lending. Untuk mengatasi berbagai risiko dalam pinjaman online atau fintech lending, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah melakukan beberapa langkah penting agar konsumen terlindungi dan industri tetap berjalan dengan baik. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan OJK. Yang pertama, penerbitan regulasi khusus atau POJK. OJK telah membuat aturan khusus yaitu POJK nomor 10 tahun 2022 yang mengatur cara kerja layanan pinjaman online. Aturan ini mencakup soal izin usaha, batas pinjaman, perlindungan data konsumen, dan cara penagihan yang benar. OJK juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2023 sebagai panduan teknis, misalnya tentang pelaporan rutin dan cara penyampaian informasi risiko kepada konsumen. Kedua itu, sistem pendaftaran dan perizinan berbasis legalitas. Setiap perusahaan pinjaman online wajib, yang pertama, terdaftar dan punya izin resmi dari OJK. Yang kedua, menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Yang ketiga, menjaga keamanan data konsumen dan mengelola risiko kredit. Yang keempat, rutin melaporkan kegiatannya ke OJK. Dengan sistem ini, masyarakat bisa mengetahui mana pinjaman online yang legal dan mana ilegal lewat situs resmi OJK. Yang ketiga, pengawasan berbasis risiko dan inspeksi lapangan. OJK secara rutin mengawasi penyelenggara pinjaman online dengan cara yang pertama, melakukan pemeriksaan secara berkala. Yang kedua, mengecek sistem pengamanan internal perusahaan. Yang ketiga, menilai bunga, biaya tambahan, dan cara penagihan. Yang keempat, melakukan audit agar perusahaan taat aturan dan etika. Yang keempat, koordinasi dengan Kominfo dan Satgas Waspada Investasi untuk memberantas pinjaman online ilegal. OJK bekerja sama dengan Kominfo dan kepolisian melalui Satgas Waspada Investasi. Mereka melakukan yang pertama, pemblokiran aplikasi dan situs pinjol ilegal. Yang kedua, memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya pinjol ilegal. Yang ketiga, menampung dan menangani laporan dari masyarakat. Yang keempat, melaporkan pelaku ke pihak berwajib jika terbukti melanggar hukum. Sampai akhir 2024, ribuan pinjol ilegal telah ditutup dan diumumkan secara resmi oleh OJK. Yang kelima, edukasi dan literasi keuangan digital. OJK telah juga aktif memberikan edukasi ke masyarakat melalui media sosial, sekolah, kampus, seminar, dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Kampanyenya seperti yang pertama, #waspada pinjol ilegal. Yang kedua, kenali legalitas sebelum meminjam. Yang ketiga, OJK mengajar. Tujuannya yaitu agar masyarakat bisa lebih paham tentang pinjol, tahu mana yang legal, dan mengerti hak-hak mereka sebagai pengguna. Perizinan resmi dan penanganan pinjol ilegal. OJK tidak pernah memberikan izin kepada pinjaman online ilegal. Yang sering terjadi adalah kesalahpahaman masyarakat, karena banyak aplikasi pinjol ilegal mengklaim telah terdaftar oleh OJK. Proses perizinan resmi penyelenggara fintech lending terdiri dari 2 tahap. Tahap pendaftaran, penyelenggara baru berdiri dapat mendaftarkan diri ke OJK untuk memperoleh status sebagai penyelenggara terdaftar. Tahap perizinan penuh, seluruh
setelah memenuhi berbagai persyaratan teknis, hukum, keuangan, dan keamanan sistem, penyelenggara wajib mengajukan permohonan izin operasional penuh kepada OJK. 2. Penilaian hukum bagi konsumen online. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen UUPK menjamin hak konsumen atas informasi, kenyamanan, keamanan, dan ganti rugi jika dirugikan. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 mengatur pelanggaran penyalahgunaan data pribadi dan pencemaran nama baik secara digital. Kode etik AFPI bagi pinjol yang legal menetapkan batas bunga, larangan kekerasan verbal dalam penagihan, dan kewajiban menjaga data pribadi konsumen. PUJK Nomor 10 mengatur secara rinci para penyelenggara fintech lending termasuk kewajiban memiliki sistem perlindungan konsumen, penyelesaian pergaduhan, transparansi biaya, dan prosedur penagihan yang manusiawi. Ketentuan OJK tentang penyelenggaraan pinjaman online. Yang pertama, penyelenggara wajib memiliki izin resmi dari OJK, maksimal pendanaan untuk peminjam individu 2 miliar, dan untuk badan hukum 2 miliar 500 juta rupiah. Wajib menjaga kerahasiaan data konsumen serta menyediakan saluran pengaduan. Penagihan harus dilakukan secara etis tanpa kekerasan verbal atau ancaman. Menambah ketentuan teknis antara lain, penyelenggara wajib menyampaikan laporan rutin. Penanganan keluhan konsumen harus responsif. Perkenalkan, nama saya Suwanto Putra. Saya akan membahas tentang tingkat literasi keuangan di Indonesia. Nah, tingkat literasi keuangan pada masyarakat Indonesia ini menjadi tantangan besar dalam upaya membangun ekosistem keuangan yang aman dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2022. Indeks literasi keuangan nasional hanya mencapai 49,68%. Artinya kekurangan dari separuh masyarakat Indonesia benar-benar memahami cara kerja produk layanan keuangan, termasuk manfaat dan resiko dan ketentuan hukum yang melekat pada produk tersebut. Kesenjangan antara inklusi dan literasi menimbulkan keteraan besar terutama dalam sektor fintech lending. Dalam banyak kasus, korban pinjaman online ilegal tertarik karena proses pencairan cepat, namun terjebak dalam skema bunga tinggi, denda berlapis, serta praktik penagihan dalam melanggar hukum. Nah, yang poin selanjutnya itu edukasi konsumen, pelajar, dan mahasiswa untuk menghindari jerat yang namanya pinjaman online. Dalam menghadapi maraknya kasus pinjaman online yang ada di Indonesia ini, terutama yang ilegal lah, yang banyak merugikan masyarakat, edukasi menjadi langkah preventif dalam strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, masyarakat itu sendiri. Edukasi sangat penting, terutama bagi kelompok rentan seperti pelajar, mahasiswa, dan masyarakat usia produktif. Karena kelompok ini cenderung lebih aktif secara digital, namun belum memiliki literasi keuangan yang cukup matang untuk memahami resiko mekanisme keuangan digital, khususnya fintech lending. Nama saya Gilbert, saya akan menjelaskan bagian studi kasus nyata dan dampak sosial dari pinjaman online ini. Berdasarkan laporan resmi dari LBH Jakarta, Kompas, dan Tempo, ribuan masyarakat telah menjadi korban praktik tidak etis dari penyelenggara pinjaman online, terutama yang beroperasi secara ilegal. Sejak 2018 hingga 2024, tercatat lebih dari 1.900 pengaduan diterima LBH Jakarta terkait penyalahgunaan pinjaman online. Masalah utama yang dialami konsumen meliputi yang pertama, penyalahgunaan data pribadi. Banyak penyelenggara
pinjol mengakses data kontak, foto hingga lokasi tanpa izin, lalu menggunakannya untuk menyebarkan informasi memalukan kepada keluarga, rekan kerja, hingga atasan korban. Yang kedua, penagihan tidak manusiawi. Korban mengalami intimidasi, teror verbal, dan bahkan ancaman kekerasan seksual. Dalam beberapa kasus, penagih mengancam menyebarkan foto pribadi atau memaksa korban untuk menjual diri jika tak mampu membayar. Yang ketiga, bunga mencekik dan siklus utang. Banyak korban meminjam awalnya 1-2 juta rupiah, namun jumlah yang harus dikembalikan membengkak menjadi puluhan juta rupiah karena bunga harian dan denda keterlambatan yang sangat tinggi. Hal ini memaksa mereka melakukan gali lubang, tutup lubang di banyak aplikasi. Dampak psikologis dan sosial, korban mengalami stres berat, kehilangan kerjaan, kehancuran rumah tangga, bahkan ada yang nekat mengakhiri hidupnya akibat tekanan dari penagih utang. Teror yang dilakukan tidak hanya kepada peminjam, tapi juga kepada orang-orang terdekatnya. Pinjol ilegal tetap tak muncul kembali, meskipun OJK dan Satgas Waspada Investasi telah memblokir ribuan aplikasi ilegal. Banyak diantaranya muncul kembali dengan nama dan tampilan baru, menunjukkan lemahnya efektivitas pemblokiran jika tidak disertai dengan penegakan hukum. Pelanggaran juga dilakukan oleh pinjol legal. Ironisnya, beberapa pengaduan ke LBH juga menyebut bahwa penagihan kasar dan penyebaran data pribadi juga dilakukan oleh penyelenggara pinjol yang telah terdaftar di OJK, menunjukkan bahwa perizinan tidak selalu menjamin perlindungan. Nama saya Fedra Montan dan saya akan melanjutkan ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, vintage lending atau pinjaman online memberikan kemudahan akses keuangan namun juga membawa risiko besar, terutama dari penyedia ilegal. Risiko tersebut meliputi penyalahgunaan data, bunga tinggi, penagihan tidak etis, dan hingga dampak psikologis. Meski sudah ada regulasi seperti UU Pelindungan Konsumen, UU ITE, dan POJK nomor 10 POJK 05 2022, penegakan hukum masih menghadapi tantangan literasi keuangan yang rendah, yaitu 49,68% pada tahun 2022. Turut memperburuk situasi sehingga edukasi menjadi kunci utama untuk melindungi masyarakat. Saran yang pertama itu pemerintah OJK harus perkuat pengawasan dan penindakan terhadap pinjol ilegal. Yang kedua, pengawasan ketat terhadap pinjol legal untuk mencegah praktik yang merugikan. Yang ketiga, tingkatkan literasi keuangan khususnya bagi kelompok rentan melalui edukasi berbasis digital. Libatkan masyarakat dan media dalam menyebarkan informasi dan bahaya pinjol ilegal. Yang kelima, dorong korban pinjol untuk melapor dengan mengakses pengaduan yang mudah dan responsif. Dengan kolaborasi regulasi, edukasi, dan penegakan hukum, ekosistem pinjaman online bisa tumbuh sehat dan melindungi masyarakat. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang ting tang tình mình tình tan tan tan.